Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini, hari ini kita dibangunkan Allah, dimudahkan perjalanan oleh Allah. Karena itu mari kita syukuri bersama. Karena sesungguhnya syukur itu tidak lain adalah untuk diri kita masing-masing. Salat dan salam, semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in. Mudah-mudahan kita diberikan keringanan dan diberikan kemudahan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dan Bapak Ibu Masjid Ta'lim rahimakumullah, kita sudah dan sedang menjalani ibadah Syam Ramadan 1442 Hijriah ini. Dengan segala kemampuan kita masing-masing, mari kita senantiasa mengoreksi keikhlasan kita kepada Allah. Kita betul-betul pasrahkan semua ibadah hanya kepada Allah Rabbul Izzati. Kaitannya dengan kesehatan, ini nanti adalah topiknya adalah hikmah ibadah Syam Ramadan teruntuk kesehatan jasmani. Karena banyak hal-hal yang kita rasakan dalam kehidupan, terutama yang berkaitan dengan badan, itu adalah jasmani, kemudian rohani dan atau jiwa. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Abu Umamah yang artinya, wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku satu amalan yang Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku dengan sebab amal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah. Sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan puasa itu. Atau dalam bahasa yang lain, alaika bisyam fa innahu la mithlalahu. Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i, disahkan Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Ibu bapak sekalian, begitu strategisnya, begitu luhurnya dari ibadah Syam, dan Syam baik Ramadan maupun yang sunnah. Karena itu musuh-musuh Islam senantiasa membawa dan menggesek kita agar ya tidak terfokus pada nilai-nilai puasa itu. Contohnya apa? Di dalam kita menghadapi kehidupan ini, kadang kita membutuhkan selingan biar tidak jenuh. Nah, selingan itu ditawari beberapa entertainment atau ya hiburan gitulah.
Salah satu media entertainment bisa kita lihat di kanan kiri kita, media massa. Nah, di media massa itu dikemas acara yang betul-betul biar penlihat atau pendengarnya itu tertarik. Maka ketika tertarik pada media itu, penghayatan kita kepada amalan ibadah, misalnya siam, agak kurang terfokus. Kita setelah menjalankan ibadah siam kan disunnahkan dengan dilipat gandakan pahalanya untuk berzikir, untuk menata ilmu dan keimanan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Nah, ketika terkecoh dengan pemirsaan atau penglihatan dan pendengaran itu, zikirnya terhenti. Padahal ketika kita berzikir kepada Allah, entah itu dengan bacaan-bacaan ringan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, atau lebih panjang, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau dengan baca Al-Quran, entah dengan surat-surat pendek yang seperti kita baca tadi, adalah upaya pembersihan diri. Dengan berulang-ulang digesek hatinya menjadi bersih. Karena syarat menuju takwa adalah kebersihan hati. Keikhlasan itu modal awal dan keimanan itu sebagai modal awal untuk mencari ketakwaan. Padahal itu adalah syarat dalam puasa. Nah, musuh-musuh Islam pinter itu menggosok, mengelabui kita. Contoh yang lain, ketika di akhir atau di ujung hari saum menjelang berbuka, itu adalah saat-saat doa yang paling mustajab. Tapi apa yang Bapak Ibu persani, televisi saat-saat itu entertainmentnya josh, bagus, bagus. Nah, ketika terbias, terserong ke arah atau condong ke arah entertainment itu, kapan dungone? Kapan dungone? Wah, aku nyekel tesbih kok ning nggon ngarep TV. Iya, drijine refleks, gerakke butiran tasbih. Ning atine, aku ngomong terus kok. Iya, ngomong karena semua perbuatan lesan, tangan, kaki itu sudah diprogram di otak sini. Maka ketika memegang sesuatu yang harus digerakkan, misalnya tasbih kudu digerakkan, ya bergerak. Ketika bibir melantunkan ucapan-ucapan zikir, ya ngomong. Ning atine pedot. Karena tertarik dengan entertainment tadi. Nah, ini. Maka bahasanya menjelang berbuka kita harus menyepikan dari aspek tontonan, pendengaran, kecuali itu adalah arahnya kepada membimbing kita pada ketaatan. Tausiahkah atau suara-suara lantunan Al-Quran misalnya. Ibu-ibu sekalian, kita masih ingat dan selalu mendengar yang seperti yang saya sampaikan tadi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, kata kunci dari awalnya, diwajibkan atas kamu berpuasa sekarang ini, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ujung dari kegiatan siam, capaiannya, bahasa sekolahnya adalah kompetensi yang akan dicapai adalah berada pada jenjang takwa. Kemudian dalam ayat 184 di bagian akhir, kita juga ingat dengan apa yang disampaikan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasalah
Karena sesungguhnya puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ibu-ibu sekalian, bagaimana nilai-nilai baik bagimu? Kebaikan yang kita peroleh dari puasa itu. Mari kita lihat aspek selanjutnya. Bahwa sesungguhnya puasa itu punya efek baik terhadap kesehatan, terutama nanti akan kita lihat dari fisik atau jasmania. Kemudian kita akan sangat memperhatikan dari organ-organ tubuh ini terutama. Yang lain juga banyak, tapi pada umumnya kita akan memfokuskan perhatian kita pada organ atau alat-alat tubuh yang berhubungan dengan fisik itu. Satu, sistem pencernaan. Kita tahu pencernaan itu adalah alat pemasok, alat pemasok. Dari mulut sampai dengan usus, baik usus kecil, usus besar, dan juga pencernaan sebagai pelepas, pembuang. Pemasok iya, pembuang iya. Karena itu penting. Terutama nanti akan kita lihat lambung atau mah dan usus. Yang kedua ini juga masih berhubungan dengan pencernaan, tapi hanya alat bantu. Walaupun alat bantu, tapi penting banget. Apa itu? Hati dan pankreas. Hati ini sebagai pengolah lemak dan pembentuk empedu, peru. Kemudian pankreas, pembentuk hormon insulin yang berhubungan dengan penataan gula di dalam darah. Dan enzim pengurai, pemecah makanan yang nanti akan dipecah-pecah proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, sehingga menjadi sempurna atas izin Allah. Dan pankreas sering dikumandangkan dengan diabetes. Hati dikumandangkan dengan lemak hati. Atau liver berhubungan dengan penyakit kuning misalnya gitu. Kemudian berikutnya adalah kulit. Kulit itu sebagai pelepas juga, sebagai pembuang. Tapi juga sebagai tempat pengolah produk vitamin D yang beberapa bulan atau tahun kemarin jenenge vitamin D direbutan dengan cara berjemur. Ternyata vitamin D yang dibutuhkan untuk kekebalan tubuh itu tidak bisa diperoleh secara ujuk-ujuk. Kudu diperjuangkan. Perjuangan terakhirnya adalah kulit. Kulit. Karena itu kulit tidak boleh ditutupi, tidak boleh diberi penghalang sehingga sinar matahari terhalang masuk. Penghalangannya apa? Obat. Kalau pakaian, enggak lah. Pakaian bisa diterobos oleh cahaya itu. Karena pakaian bentuk strukturnya atau arsiteknya itu kan udah kotak-kotak jaring-jaring itu. Hanya mata kita tidak jelas. Tapi guna ilmu tenun, itu kain ini kan dibentuk dalam jaring-jaring itu. Sehingga setiap jaring ada lubang. Setiap lubang bisa dimasuki cahaya. Neng gandeng orang-orang yang suka membodohi kita itu begitu, buka bajumu, dede neng latar, dirubung semut nunggu. Orang melihat kita, aurat kita tonton oleh orang banyak, nggak boleh. Nggak boleh. Berjemur ya berjemur, tapi tetap dengan pakaian itu. Cuma ya istilahnya arep berjemur ya jonggo jaket. Ya pakaian biasa yang bisa diterawang dan bisa ditembus oleh cahaya matahari.
Kemudian ginjal. Ginjal itu tidak hanya pembuang. Ginjal itu juga produk. Ada hormon yang dihasilkan oleh ginjal kerjasamanya nanti dengan hati, dengan organ-organ yang lain untuk menjaga stabilitas aliran darah dan pembuluh darah. Contohnya tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah, nanti akan dilihat fungsi ginjalnya. Kemudian asam urat akan dilihat dari ginjalnya. Kemudian ginjal juga penyetor atau kolektor, jadi penampung air. Karena limbah yang akan dibuang ginjal itu tidak semuanya encer, tapi juga ada setengah padat dalam bentuk kristal-kristal itu. Itu butuh air agar larut. Karena sesungguhnya air diamanati Allah sebagai pelarut, pengencer dan pelarut. Maka ketika airnya cukup, ginjalnya kan air cukup, limbah-limbah sing setengah padat itu ketemu air, encer. Setelah encer dikeluarkan dari ginjal jadi kencing. Maka tolok ukur cukupnya air itu ada di kencing itu. Jenengan buka ngunjuk air merongso cukup padahal kurang jane. Terus makan nasi atau lauk atau protein atau apa. Lah kok setelah sholat maghrib sudah waktu 1 jam kok urung kerso kencing. Itu berarti minus kita. Utang. Utang apa? Air. Jadi setelah 1 jam kudu kencing. Karena itu Rasulullah memberikan anjuran ketika buka kurma dan air. Nek raneng kurma, air putih. Ora ana air teh, ora ana air kopi, ora ana air coklat. Air putih murni. Berapa? Lah nek awake dhewe iki jenenge ngelak. Buka kan ngelak. Ngombe sak gelas ya kurang lah. Ya 2 gelas. Aku ngombe sak gelas ya cukup. Sebabnya napa? Legi. Karena manis itu adalah penipu. Manis itu gula. Gula itu kalori. Kalori itu bukan air. Dihapusi. Sapa sing ngapusi? Awake dhewe. Ilat lidah gitu. Penipu itu. Karena itu air tawar. Orang seneng dingin ya anget. Jangan es. Apa pengaruhnya? Es itu membuat mengkeret usus kita. Kelenjar-kelenjar ludah kita. Nek wis seret piye? Ya cukup sithik wae. Puasa. Ngomong sing ngomong puas lidah. Apa bukti puase? Baru ngujuk langsung kuwi bahasanya lidah. Baik. Kemudian jantung dan darah. Kita tahu jantung itu sebagai penyedia makanan, oksigen dan sekaligus penyetor, tukang pembagi. Jantung hubungannya kalau darah hubungannya dengan pembuluh darah. Sehingga jantung sebagai alat pemasoknya dengan cara pompa itu, darah sebagai penyimpan makanan, vitamin, protein, lemak, karbohidrat, dan air, oksigen. Terus pembuluh darah rumahnya atau kendaraannya atau dalane monggo lah lewat. Ditujukan kemana? Ke seluruh tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Atas izin Allah dengan waktu detik sampailah pada tujuan itu. Tatkala tekanan darahnya melesat tinggi, kecepatannya boleh diandalkan, tapi
tidak bisa diandalkan pemerataannya. Penting mana? Kecepatan dan pemerataan. Kabeh podo. Jadi jenenge percepatan pembangunan itu nek ranggo pemerataan non. Dengan demikian maka ketika tekanan darah tinggi yang daerah yang paling cepat dituju oke. Tapi tidak bisa menjamin setelah sampai bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? Pakai hukum tumak ninah. Pakai tumak ninah. Kayak sholat gitu. Moco 9 balin. Ora sambekan satu ambekan walabdolin amin. Ning apa ya kaya ngono kuwi pahalanya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila akhirih. Tekanan darah juga gitu. Set 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 ora swat. Enggak bisa. Karena itu orang-orang tekanan darah tinggi ada organ-organ tertentu yang tidak bisa menerima tekanan itu sehingga tidak tercukupi oksigennya, makanannya, sehingga menjadi layu. Mana yang bisa layu? Seluruh tubuh orang mengotak tok. Orang mengotak tok. Baik. Menika lingkup yang sering dibahas dalam hikmah siam. Ini ya waktunya ranyanda. Kita mulai sekilas pencernaan. Inilah rute, jalur, lintasan apa yang kita makan dan yang kita minum. Ini tidak menggunakan jam sahur, tapi ini menggunakan jam harian. Kita umpamakan sarapan pagi itu. Oke, lambung akan menampung makanan 4 jam. Jadi yang punya durasi dan jadwal kerja itu ramong badan secara utuh, sub badan, bagian-bagian badan punya jadwal. Dan jadwal itu akan dilaksanakan secara sami'na wa ata'na. Sendika dawuh. Tapi juga ada penyimpangan jenenge nang menungso ning donya ana apik ya ana elek. Lah sing elek ki engko mesti mlebu penyakit istilahnya. Contohnya lambung itu maksimal hanya diberikan waktu 4 jam untuk bekerja. Tapi ya neng sarapane jam 7 esuk teko jam 12 irung ngelih. Apa keluane? Besesek sebah. Lah nek wis besesek sebah niku enak napa mboten? Nah ya kuwi jeneng lara. 4 jam. Jadi kalau jam 7 sarapan ya 8, 9, 10, 11. Jam 10 lagi lambungnya loh. Pencernaan kan tidak hanya di lambung toh. Bareng sore lambung kan usus kecil, usus halus. Tapi kenapa sarapan jam itu kok jam 10 wis ngelih? Kesergepen kuwi. Namanya hiperaktif. Nah, nek dituruti mesti nanti ada kelebihan jatah. Sesuatu yang berlebihan tidak boleh. Islam mengajarkan wasata, mengajarkan yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Seperti Rasulullah memberikan contoh, segera berhentilah makan sebelum kenyang, misalnya gitu. Baik. Kemudian diusus, usus kecil, usus halus, diolah dan diserap membutuhkan waktu 4 jam. Sehingga 8 jam. Nek mangkate jam itu 8 jam kemudian jam 15. Jam 3 sore kuwi lagi rampungan. Seperti orang masak lagi bareng ngeki bumbu, wis mateng lagi dimateni kompore. Klik.
Apa ngono kuwi wis layak dimakan cara ya urung ya ngenteni adem sih ah. Bahasa yang lain, makanan setelah selesai itu jam 15 itu walaupun prosesnya tidak jam 15 tapi sebelumnya juga ada, makanan sudah dipindahkan dari usus ke dalam pembuluh darah. Piye le mindahke? Ada kemampuan menyerap. Jenengan nanti dicokot lintah mboten? Siapa yang belum pernah dicokot lintah? Oke, ini ngerti toh? Lintah ini carane mangan ngerti toh? Nyedot toh? Begitu gambarannya. Pembuluh darah ujung-ujungnya, mulut-mulutnya ditempel ke seluruh dinding usus itu oleh Allah. Dengan catatan enzim-enzim yang ada di lambung dan di pankreas kalau mau sudah mengolah wis giling. Ukurannya wis ditentukan. Kaya wong gawe boto, wong gawe gendeng wis diukur. Nek lebih besar ora iso diserap, lebih kecil juga tidak mungkin bisa diserap. Ukurannya kudu pas. Sopo sing ngajari gawe pecahan-pecahan dengan ukuran seperti itu? Allah yang mengajari. Apa yang sekolah lambung gen iso mencerna makanan, sekolah pankreas ora ono. Allah yang berikan ilmu itu. Karena itu lambung ojo diusik, ojo diganggu, ojo diperberat. Apa yang berberat lambung? Contohnya es wau. Es gelenggang teko lambung dinginnya menyebabkan berkerut. Dinding lambung berkerut. Padahal dinding lambung itu kan isinya kayak anduk, jonjot-jonjot. Setiap helai jonjot ada pembuluh darah, ada enzim, ada hormon yang dikeluarkan di situ. Nek mengkerut podo karo dikunci. Nek dikunci berarti rasa metu. Nek rasa metu panganan utuh. Alhamdulillah utuh. Salah. Itulah yang tidak bersyukur itu. Begitu. Dan seterusnya. Kemudian setelah makanan diurai oleh enzim-enzim di lambung maupun di pankreas tadi, butirane, besarane, ukurane sesuai, maka kemudian di usus kecil, usus halus, makanan diserap atas izin Allah. Ini dengan hukum-hukum ketetapan Allah. Contohnya usus obahe kudu misalnya sak menit usus hanya butuh obah 5 sampai 15 kali per menit. Nek punjul saka 15 kali per menit, usus pembuluh darahnya ora iso nyerap. Apa kuwi? Kerucuk, diare. Jadi orang diare itu makanannya keluar wes itu, enggak diserap. Atau orang yang sembelit, cenderung sembelit itu ususnya anteng. Kudune sak menit paling ora ping 5 obah, ora obah-obah. Akhirnya makanannya mandek, stagnan. Dan seterusnya. Mempengaruhi proses penyerapan juga. Karena itu orang yang sembelit petengnya ya ora penak, diare ya ora penak. Menandakan proses penyerapannya terganggu. Nah, karena itu puasa ketika buka maupun sahur harus hati-hati. Pedas. Gitu? Unsur-unsur pahit dari kopi, dari teh, dari apapun kudu disetel, aja pahit banget. Lemak, minyak. Aja kaya nek ra poso. Kekentalane nek nggawe bumbu, santen, suhu, kepanasan atau kedinginannya. Dan seterusnya, dan bahan-bahan makanan yang lain yang bisa mengganggu kerja pencernaan. Itulah Bapak-Ibu sekalian, sehingga jam 15 selesai, kapan bukanya?
Sekarang bukannya jam 17 lebih 30 pinten 5. Nah, ya sisane niku 4 5 punjul istirahat. Waktu yang dimiliki usus untuk istirahat itu digunakan untuk bebenah. Bosone tinggo toto-toto, tinggo dandani. Sehingga puasa ideal karena Allah Maha tahu kapan awak kuwi di servis, kapan awak kuwi di genjot gawean. Itulah Bapak sekalian, maka muncullah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan usus. Baik. Kemudian ini tadi sudah kita bahas merenovasi sel-sel yang rusak. Terus daya serap pencernaan. Karena usus dijamin istirahatnya sehingga bisa bebenah, menata dan memperbaikinya, kemampuan menyerap di usus sebelum puasa itu kira-kira hanya 35%, setelah puasa bisa mencapai 85%. Gitu. Sehingga kualitas makanan ketika berbuka harus nomor 1. Bukan kuantitas, yang penting wareg. Ojo wong awam, yang penting mareg. Kalau kepengen wareg mangan sayuran itu wareg, Bu. Ya penting sayuran itu. Maknanya ya proteinnya diukur, paling ora ya telur lah. Aku alergi telur, ya tempe, tahu. Ojo terus ya karena itu berkualitas bisa diserap maksimal. Rugi usus kemampuan menyerapnya bagus mung dikai intip karo karat. Ini hadis riwayat Tabrani, lambung bermasalah maka semua organ akan bermasalah. Lah kata kuncine wau kok makanan masuk lambung dicerna, diurai oleh enzim, nek lambunge mengkeret eneng lukane ana penyakitnya ya tidak bisa digarap sehingga masuk usus kecil tidak bisa diserap. Hadis riwayat Bukhari Muslim, orang beriman makan dalam 1 usus, orang kafir makan dalam 7 usus. Serakah gitu loh, Bu. Awake dhewe aja melu-melu wong kafir. Ndede tok akeh kok. Oh, kayak ketanggane kayak sedulurin. Infak sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah, segala sesuatu ada zakatnya dan zakat tubuh adalah puasa. Pembersih maksudnya. Karena diatur semuanya sehingga tidak semuanya harus kita miliki dan tidak semuanya harus kita beli. Nek kira-kira cukupe mung sak genggam kok golek sak cakup turane, wah mubadir. Setan kuwi senengane mubadir iki. Niki contoh lambung diterowong dengan alat endoskopi. Alatnya kaya selang ngeten iki enten pentolane ujung dilebokke ning nggon mulut sampai kerongkongan sampai ke lambung. Terus nggon jeron pentolan kene iki ana pemotrete, perekame. Terus dienggo alat memotret, terus disambungke karo layar, terus dideleng ning jaba. Ku lho lambungmu. Lho, iki lho luka 1, 2, 3, 4. Jenenge luka lambung, tukak lambung. Nah, niki contohnya. Jadi lambung kita itu bentuknya kayak kantong. Nih jenengan wis Idul Kurban merhatikan lah lambungnya kayak ngono kae. Idul Kurban adalah sarana untuk memahami apa yang ada dalam tubuh manusia. Karena binatang banyak kesamaan dengan manusia. Hatine, paru-parune, lambunge, ginjele, jantunge. Jadi ora kok Idul Kurban mung ndang sembelih, ndang dikuliti, ndang dibagi.
Iya, ning yo karo berpikir tafakur lah. Oh, kaya ngene iki to. Oh, nek lara lambung ki berarti anduke kene iki lecet, nek lecet padahal serabut-serabute kuwi menghasilkan hormon, menghasilkan cairan nggih ngolah makanan dan lain-lain. Nek serowot-serowotan iki halus, makanane ora terurai, nek ora terurai usus kecil, usus halus ora iso menyerap berarti keluar percuma. Ini pembengkakan abang. Inilah beberapa contoh. Kemudian kulit kulit kita sering kita lihat setiap saat. Kasus yang sering kita perhatikan atau yang kita rodok khawatirkan nek ana keriput. Kulitku kok keriput mentah ya. Sesungguhnya kulit itu bisa terjaga ketegangan dan kelenturannya dengan air nomor satu. Nomor dua mineral. Nomor tiga ya protein dan lemak. Karena nanti ada unsur kolagen, ada unsur elastin, pelentur. Jadi nek ibu-ibu ya seket kok kulitnya mulai kerut-kerut, ngunjuke ditenani. Terus dahare protein jadi perbaiki. Ora tuku kosmetik sak paket 200.000 mangane tahu namane intip karo kerupuk. Oh, wis payah. Kemudian ini yang pankreas menghasilkan hormon, ada insulin dan ada glukagon. Insulin nanti akan dikeluarkan oleh sel pankreas mlebu nenggon ke darah, ning darah ana gula. Gulane nang diatur dititipke ning ati karo ning otot. Ketika masuk di hati dan di otot, gula diubah menjadi glikogen. Nek wis teko ngon otot, disimpen terus tinggi ngobahke awak karena otot itu gasih penggerak. Nek nek ra obah, mandek ning kono suwe-suwe dadi lemak. Nek wis dadi lemak, suwe-suwe dadi tengek. Lemak niku minyak. Zaman tahun 70-an kan anane minyak kelapa. Anggere usum rendeng dadi beku. Terus tengek. Mulane wong sing kokean lemak kuwi keringete ya tengek. Mulane ndang ditokke. Carane ngetokke, ngobahke awak. Mangane diatur poso, mengatur makan, menahan makan dan minum. Terus siang tetap bekerja sehingga lemaknya ora suwe-suwe disimpen sehingga bisa ganti lemak baru. Nah, lemak yang tengek tadi akan menjadi peracun, jadi perusak yang kita kenal istilah oksidan itu. Oksidan. Maka dengan puasa, minum yang cukup, aktivitas yang cukup, oksidannya bisa dikurangi sehingga bahasane kasar poso adalah sarana untuk antioksidan tubuh. Kemudian ini tentang diabetes dengan sistem puasa. Ya diperiksa gulane sing ning darah mau pira, insulin sing dihasilke pankreas itu piye, diperiksa sadurunge poso. Mulane wong ingkang sakit gula paling enggak 1 bulan sebelum puasa konsultasi terus. Kemampuan pankreas le ngetokke insulin terhadap masuknya gula piye? Namanya toleransi atau intoleransi insulin terhadap karbohidrat itu. Dilatih. Wong lara gula ujug-ujug terus poso, melu kaya liyane. Semlengeren semaput kekurangan insulin, kelebihan gula. Atau terus gen aku tak ora sahur wae, ngombe tok, ngombe putih. Akhirnya gulane rendah, insuline jane normal, ning gula rendah menjadi semaput. Nah itu maka perlu latihan-latihan. Kemudian
manfaat terhadap stroke, risiko stroke. Kita tahu bahwa stroke itu penyumbatan, tapi juga ada stroke yang perdarahan, pecah. Kasus penyumbatan yang tersumbat adalah pembuluh darah yang menuju otak, yang kemudian akan menghalang-halangi oksigen, makanan, cairan masuk ke otak karena menyempit. Yang mau bersempit misalnya lemak yang tertimbun di dalam pembuluh darah arteri atau dinding pembuluh darahnya kaku, ototnya kaku sehingga menyempit yang nanti disebut dengan istilah arteriosklerosis itu. Nah, maka dengan puasa membatasi masukan lemak, tetap beraktivitas di siang hari, insya Allah nanti akan terhindar dari stroke itu. Kemudian ini hal-hal berkaitan dengan tekanan darah. Karena tekanan darah itu yang berperan diantaranya adalah ginjal, hati, dan yang lainnya. Maka ketika ginjal diberi air cukup, maka dia akan membersihkan ginjalnya, sehingga ketika memproduksi hormon-hormon untuk mengatur dinding pembuluh darah dan laju darah akan lancar. Ya pakai syarat, poso ora sahur nang Indonesia tekanan darahku munggah terus. Mana katanya puasa bisa menurunkan tekanan darah. Lah kowe ora memenuhi syarat tok. Padake apa wae? Ya pakai syarat. Begitu. Kemudian ini beberapa penelitian dari luar negeri, ini orang Moskow tentang kesehatan jiwa. Awet muda, ini umur sudah ditentukan Allah, kematian sudah rahasia Allah umur kita. Tapi terutama kulit, ketika kulit itu seger, maka akan kelihatan begitu segar. Nah itu adalah pembuluh darah dan darah, oksigen, serta hormon ketenangan. Nah puasa akan menghasilkan ketenangan sehingga mudah ngantuk. Ini beberapa hal, ini saraf, laju kecepatan saraf. Nah salah satu hal yang berkaitan dengan saraf dan kanker, sesungguhnya kanker itu adalah pertumbuhan tubuh yang tidak terkendali. Siapa yang mengendalikan? Tubuh kita yang mengendalikan. Ada pengendalinya, ada yang ngoreksinya. Nah alat sistem ketahanan tubuh ada yang tugaskan untuk mengoreksi pertumbuhan tumor yang liar yang disebut dengan kanker itu. Maka dengan puasa ini semua akan terkoreksi. Karena orang dijejali makanan, orang dijejali minuman-minuman terus, istirahat, maka ada waktu untuk mengoreksi, untuk metani kekurangan-kekurangan tubuh atas izin Allah. Demikian, ini kecerdasan, maka nun sewu yang mudah lupa dengan berpuasa, maka insya Allah lupanya akan berkurang. Kalau anak-anak tingkat kecerdasannya akan lebih baik. Dengan tilawah, dengan sholat malam, dengan bersedekah, inilah syarat-syarat untuk mengendalikan jiwa dan ketenangan baik jiwa maupun raga. Masih banyak yang saya sampaikan, tapi karena waktu sudah habis, yang terbatas, karena itu saya mohon maaf tidak bisa menuntaskan sampai akhir dari penyajian ini. Demikian, insya Allah nanti disambung pada pertemuan yang akan datang dengan kajian-kajian yang lebih menarik lagi. Nun wal qalami wasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Bu atas pertanyaannya, banyak banget matane. Yang pertama tentang vitamin D. Sesungguhnya Allah menciptakan matahari dengan segala energi yang dihasilkannya, kemudian kulit dalam tubuh dengan segala keistimewaannya, maka terjadi titik temu antara ultraviolet atau cahaya matahari itu dengan kulit. Kulit ini kan di bawahnya ada pembuluh darah kecil kapiler yang mengandung ya makanan, ya air, ya mineral termasuk bahan vitamin D. Jadi vitamin D itu masih bahan, masih bahan. Maka ketika kulit kita menangkap cahaya matahari, terjadilah proses pemasakan, sintesis, masak. Setelah masak, jadi vitamin D dimasukkan ke darah, dibawa ke jantung, terus diserahkan ke sel ketahanan tubuh untuk bahan baku. Kemudian bahan-bahan baku yang menguatkan vitamin D dan ketahanan adalah selenium atau seng. Ini dari sayur-sayuran. Contohnya kembang kol atau brokoli yang paling banyak. Sehingga regane brokoli rada larang. Ning nek iso masak. Nek ora iso masak ya rusak. Apa kemampuan dan cara masak ojo nganti berubah warna. Nek kol ki warnane ijo, nek dimasak aja dadi coklat, ya tetep ijo no. Lah piye carane? Jenengan luwih pirsa. Ya le nyemplungke kari dhewe no. Kumbah resik ta Bu, nggon air mengalir. Cemplungke kari dhewe tegese nek wis liyane mateng, plung umup pisan entas. Lah nek di jus piye? Ngati-ati. Karena kemungkinan ada telur-telur cacing di situ. Nek ngasih telur cacing mlebu ya uripe tambah duwe kanca sedulur cacing. Atau mungkin parasit yang lain. Karena itu mumbai sing resik, dibilas, nggon air mengalir, terus le nyemplungke pas umupan terakhir tadi agar tidak rusak. Begitu juga vitamin yang lain, daun-daun sayuran yang lain begitu. Selanjutnya, jadi vitamin D seperti pada kasus bayi baru lahir kok rada kuning. Kuningnya itu karena ada
unsur penguraian dari bilirubin dari hati. Terus ketika asine wis cukup, minumnya cukup, maka bilirubin yang terurai, bilirubin ki peru, peru. Peru ki warna hijau, ini nek pecah dari kuning. Nah, itu limbah-limbah peru empedu itu terbawa oleh air nanti dibuang ke ginjal atau dibuang ke usus, jadi keluar semuanya. Karena itu dijemur pada saat pagi, dibuka atau pakaiane bayi sing tipis diwolak-walik dodone pirang menit, terus gogere pirang menit, tapi mata harus terlindung pakai topi apa kayak kacamata ya monggo lah bayi kayak pokoknya mripate dilindungi agar tidak terkena cahaya matahari langsung niku. Kemudian yang berikutnya adalah air kapurit, kapurit. Oh kapur. Gini Bu, jadi sesungguhnya air yang ada yang kita miliki ini dari tanah, nanti setelah masuk ke dalam tubuh, itu bagian ginjal arep dipilah-pilah. Iki engko dihancurke, iki engko diserap oleh tubuh. Lah yang dihancurkan nanti akan dikelekke lewat saluran-saluran di ginjal. Jadi ginjal niku gambare kaya gambas ceme. Ceme niku nek di PP garing tuwa, kayak kan ono kaya serawut-serawute to, Bu. Ginjal gitu kayak gitu modelnya. Ning ono selang-selange. Ning selang-selange engko selange dikelumpukke ning nggon ginjal sing paling akhir terus dikelumpukke terus dialirke ning saluran ureter, saluran kencing terus ditampung ning kandung kencing itu. Nah, kabeh mineral wau dipecah dengan air dilarutke engko dibuang begitu. Ada orang yang beranggapan bahwa air yang mengandung kapur, mengandung zat-zat mineral atau logam itu nanti akan menyumbat ginjal atau jadi batu ginjal. Yo bisa lah, ning syaratnya apa? Banyune sithik. Karena itu harus banyak minum air. Jadi wong sing senengane ngombe sithik, panganane akeh butir-butiran mbah kuwi butiran asam urat, mbah kuwi butiran oksalat, mbah kuwi butiran apa regetan nggon lemak-lemak mau. Nek ngombene sithik do nemangsang neng ginjal, nglumpuk jendel dadi kristal, dadi pasir. Pasir rak cilik. Koncone pasir nglumpuk. Kerumunane pasir dadi watu. Aku wis operasi batu ginjal kok iki tukul menehi piye to ya? Lah ngombene piye? Ngombene piye? Nek ngombene sithik seperti itu, terus menerus. Dan itu sifatnya ada yang keturunan. Keturunan itu artinya memang kebiasaan minum sithik, hobi mangan yang mengandung butiran-butiran wau, adalah ginjale rada bermasalah. Orang ndang cepet dialirke dindek sik. Wis ngombene sithik, eneng mineral butiran dindek, yo nglumpuk dadi batu. Begitu. Terus yang ketiga, ya, ya. Rasulullah, ya memang ada kata manis Bu, tapi air putih toh Bu. Kalau nggak ada korma, air. Terus diutamakan manis. Nah, manis itu adalah energi Bu. Energi. Nah, ini tak gabung ke air, manis. Tertipu. Tertipu. Jenengan ngunjuk sak gelas air manis dengan segelas air tawar. Cepet ndi Bu? Air tawar, glek glek glek. Manis, glek enak kok. Sik. Glek enak kok. Sik. Selehke ora sedo entek. Engko neh. Ning ya terus ngombe putih, mboten. Udah cukup menurut dia.
Karena itu kita sering berperilaku yang merugikan diri sendiri. Dalam bahasa agama, ojo mendolimi dirimu sendiri. Hal-hal yang bisa merusak diri sendiri baik akidah maupun unsur syukur fisik tadi. Jadi kurma nek rano air putih terus berapa? Yo nek ngelak iki mbok loro cukup. Setelah itu baru monggo manisnya. Makaten cekap? Nggih. Apa? Oh, nggih nggih nun sewu. Suara perut itu adalah dari gerakan. Jadi perut kita itu punya kegiatan gerak. Yang menggerakkan adalah otot yang ada di dinding usus. Otot itu geraknya seperti cacing. Ngerti? Pernah memperhatikan cacing tuh, Bu? Yang gerak ini, bergelombang tuh. Usus kita juga begitu. Maka ketika lambung sudah kosong, sudah 4 jam, maka yang terdengar adalah mulai berbunyi klukuk. Oke. Terus 4 jam berikutnya di usus kecil sudah mulai berkurang. Berarti 8 jam setelah itu jam 15 atau jam 2 sampai jam 3. Kerucuk. Nah, jam 4 wis anteng. Kenapa kok anteng? Karena sudah selesai dan tahu bahwa tidak atau belum waktunya makan. Lambung nggih ngoten, ngerti nek aku poso. Dari mana lambung tahu? Otak. Dek bengi wis niat berpuasa. Karena itu niat berpuasa harus untuk ngelengke memori dan perintah otak agar mengingatkan seluruh tubuh. Nek niate lali Bu. Lambungnya kosong, eneng wedang langsung diminum. Ya alhamdulillah lali kok. Tapi kan tertipu itu. Nah, karena itu niat puasa pada malam harinya adalah sangat dianjurkan. Mangaten Bu, gerakipun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nek cara Jawane kelikian melilit. Eh berarti kalau belum 4 jam kok wetenge wis klikian gitu, wis kaya kosong gitu dan lemes, sesungguhnya gini Bu, lemes itu kan produk energinya kurang terpenuhi, tenaga. Energi tenaga tubuh kita itu dihasilkan dari pembakaran bahan-bahan karbohidrat yang ada di darah dalam bentuk gula tadi. Kalau di otot hati namanya glikogen tadi. Nah itu mecahnya kurang cepat. Atau setelah kita makan tadi, kemudian dari lambung 4 jam, terus dioperke nenggone usus kecil untuk diserap. Dari baru proses penyerapan memindahkan gula dari usus ke darah, kuwi wis ngerasa lemes dengan keadaan mergo lambungnya wis kosong. Nah itu ada beberapa kemungkinan. Lambungnya terlalu ngongso nyambut kiane. Terlalu aktif. Wes dengan harapan kosong dang jaluk gawean. Lah ora ndang dikai
makanan wong jenenge lagi nyambut gawe bepergian ya engko lah ngono. Tapi lambung karena sudah punya ambisi nyambut gawe keras sehingga setelah selesai kepingin dileboni. Kok ora dileboni? Maka kompensasine ya bahasane nesune ngono lho. Nesune lambung, lapor nang otak. Aku njaluk gawean. Kok aku wis kosong ra dikek gawean. Nah, otak memerintahkan ke pankreas. Pankreas, ponsilmu tokno. Gula sing ngene nggon darah kuwi ndang bakaran. Adalah insulinnya nek tangi telat dibal-bel ora ndang metu-metu. Akhirnya insulinnya keluarnya dari pankreas telat, gulane numpuk nang nggon darah, akhirnya energine belum terbentuk. Kemungkinan itu. Karena itu nek nun sewu nek gampang lapar ngasih lemes coba periksa gula darah. Nek gula darah wis mulai munggah, normalnya nek ora poso niku gula darah kan maksimal 200 mg per niku, 200. Aku kok gulaku wis 200, wis 275 utawa wis 190, 180, aku gampang ngelih. Itu adalah peringatan Allah. Ngati-hati, ngati-hati. Sebabnya apa? Insulin ora ndang cepet metu. Nek insuline ndang cepet metu, metu saka pankreas, gabung ning nggon darah, terus bagi gula sing nang darah ning nggon otot karo hati, ora masalah, wis rampung. Nah, lemes dimaknai seperti itu atau dalam arti yang lain lemes hanya karena kebiasaan nek wis tang jam ngemil. Niku. Karena itu diet arepa sekolah ning luar negeri kono diet. Ya sing dibahas yang ngene iki mungan. Dikembalikan ke kebiasaan. Karena itu ingkang terbiasa ngemil nggih nun sewu dahare aja warek-warek no. Wis ngemil warek. Kelebihan nanti. Kemudian untuk mencerdaskan dan untuk menaatkan insulin gendang cepet metu saka kamare nek wis gulane ning nggon darah bertambah saka setoran saka usus, insulin ndang cepet metu. Ini yang sedang dipelajari. Contohnya apa? Pare. Pare diparut diunjuk. Loro napa mulih ana dong salam ana apa. Itu adalah ikhtiar. Mungkin apa yang ada dalam tumbuhan itu atas izin Allah iso nggugah insulin ndang tangio ndang metuwa kae lu gulane ning darah wis do antri engko ndak keneng Covid. Berjubel ndang dokokno ning otot, dokokne ning ati gen ora berjubel ning nggon darah. Mangertos? Nggih, melatih itu. Makaten Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali enggak di program